Oke guys, ketemu lagi bersama saya di podcast Mahasantri. Kali ini kita akan ditemani oleh salah satu mahasiswa Staispa Sunan Pandendaran dan juga sebagai Ketua HMP Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Langsung saja kita sapa. Halo Kang Fatah. Halo Mbak. Selamat siang. Siang juga. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik tapi kurang Baik, kurang baik. fit. Ya. Dengar-dengar akhir-akhir ini tuh sibuk ya, sibuk keluar kota itu sibuk ngapain Kang? Ya cukup sibuk seminggu terakhir menghadiri acara Haul di Solo juga di samping itu ada acara sebagai penanggung jawab diskusi bulanan di Purwokerto seperti itu, organisasi eksternal sih. Kita bersama orang-orang sibuk ya guys. Mau nanya ini biasa sih pertanyaan yang kayak biasanya kalau orang-orang masuk sini kan. Ya. Apa sih yang membuat Kang Fatah tertarik masuk Pandendaran? Staispa. Ya. Apa ya? Yang membuat tertarik sebenarnya saya pribadi mungkin nggak ada, tapi karena yang melatar belakangnya saya masuk ini adalah instruksi dakwah dari Bapak Kiai. Jadi sebagai seorang santri ya saya dari dahulu mengikuti, alhamdulillah sering berjalannya waktu ya memang di sini tempat saya untuk mengembangkan diri seperti itu. Oke, dari sekian kan Akang tuh menjadi itu ya, jadi ketua HMP. Ya. Apa saja sih organisasi yang dijalaninnya? Ada di luar kampus kah atau di dalam kampus? Ya, kalau sekarang ini untuk internal sendiri saya menjabat sebagai ketua HMP IAT Staispa periode 2022-2023 dan eksternal pun saya ikut berkontribusi di FKMTHI, Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia Wilayah DKI Jateng. Jadi di Departemen Penelitian dan Pengembangan Litbang dan sebagai penanggung jawab diskusi bulanan itu. Kan ini Kang Fatah tuh kan posisinya di pondok tuh ya. Apalagi kayak ikut kegiatan di luar pondok, di dalam pondok. Itu tuh gimana sih caranya mengatur waktunya supaya kayak nggak terorganisir lah, kayak mengajinya, terus organisasinya tuh jalannya tuh mulus-mulus aja atau ada kendalanya atau gimana? Kalau ada kendala pasti mungkin awalnya dari yang nggak ngapa-ngapain terus aktif kuliah bahkan di organisasi, tentunya selain butuh motivasi juga butuh adaptasi kan. Iya. Nah ya kebetulan satu sisi saya udah selesai ngafalin, jadi itu nggak apa ya, karena udah selesai jadi berkurang bebannya gitu. Tapi dan saya juga udah cuti dari ngajar, juga cuti menyimak teman-teman, jadi udah fokus kuliah dan organisasi. Jadi di pondok itu tetap ngaji. Kalau memang nggak ada kegiatan di luar, aktivitas di luar, saya tetap ngaji dan memanfaatkan waktu lah sebaik mungkin. Tapi ketika ada acara di luar, ya ngaji khususnya murojaah itu tetap berjalan semampunya gitu. Yang penting murojaah tetap berjalan, tapi acara pun bisa dua-duanya jalan gitu. Walaupun pasti resikonya lebih besar karena kan daripada salah satunya ditinggalkan, saya berusaha untuk tanggung jawab gitu. Jadi ngaji tetap jalan, tanggung jawab di organisasi pun tetap berjalan. Ya hebat banget ya, kayak bisa dua-duanya. Kadang tuh orang tuh kayak aduh pusing, lolohan belum jadi, dirisan belum jadi, organisasi lagi apa gitu kan, kayak pasti pusing banget ya. Terus kan ini Kangnya kan juga udah selesai itu ya, selesai Qurannya ya, alhamdulillah. Itu gimana sih caranya, metode cara menghafalkan Al-Qurannya sehingga bisa dijaga? Ya. Itu berarti metode waktu dulu ngafalin atau sekarang pas udah selesai gimana cara murojaah? Dari pertama dong, dari pertama ngafalin. Kebetulan waktu itu memang ngafalin khusus ya, jadi nggak ngapa-ngapain, nggak sekolah, nggak ada kegiatan formal lainnya, khusus ngafalin doang. Itu sehari ya saya manfaatin nambah
nambah hafalan itu 2 lembar. 2 lembar sehari. 4 halaman berarti. 1 hari 4 halaman? Iya. Ya. Nah itu memang dulu karena umur lulusan SMP, berarti umuran setara satu aliyah ya, satu SMA. Iya, satu SMA. Nah itu karena pesan dari ibu saya, kamu sekarang memutuskan untuk tidak sekolah. Nah, kamu harus bertanggung jawab gitu. Jadi memang saya dididik untuk bertanggung jawab itu. Kalau kamu nggak bertanggung jawab sama keputusanmu, kamu bisa rugi 2 kali gitu. Nah, nanti teman-temanmu udah lulus SMA, kamu belum selesai hafalan misalnya, kamu nggak sekolah juga, itu rugi 2 kali kan. Iya. Jadi situ saya mikir dan berusaha memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Alhamdulillah sekitar 7 bulan selesai. Nah, setelah itu memang dulu ngejar target hafalan gitu kan. Alhamdulillahnya SMP itu dulu di Pondok Alumni Gontor, jadi ada bekal disiplin. Nah, setelah selesai 7 bulan, itu saya karena ngejar hataman juga, jadi ngelancarin 30 juz 2 bulan. 2 bulan? Nah, dan Keren, memang pesan guru-guru saya itu manfaatkan ketika kamu nggak ada aktivitas apapun, manfaatkan untuk terus murojaah, karena ketika udah bertambah aktivitas itu nanti porsi murojaah pasti berkurang. Iya. Nah, alhamdulillah kerasa sekarang ketika dulu saya sekitar 3 tahun bisa memanfaatkan waktu untuk memperbanyak murojaah. Jadi ketika sekarang udah banyak aktivitas ataupun pekerjaan baik di internal maupun eksternal pondok, itu sesibuk apapun sambil jalan lah di perjalanan atau sambil apapun tetap bisa masih mengusahakan untuk murojaah gitu. Jadi nggak harus yang duduk atau di masjid atau di mana, enggak, tapi ketika perjalanan pun saya usahakan untuk murojaah, karena itu ketika dulu udah pernah perih lah gitu, perih untuk terus tiap hari itu murojaah sebanyak Oh iya, mungkin. kayak Jadi sekarang udah perjuangan. enak. Gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Oh berarti kalau ada waktu luang itu dimanfaatin. Kayak lagi Iya. perjalanan kan di dalam mobil tuh kan ya nggak ngapa-ngapain ya, berarti sambil Tapi murojaah. selain manfaat mungkin itu juga boleh. Cuman dikhawatirkan kalau menunggu waktu luang nanti malah kurang efektif. Jadi mungkin harus diubah juga mindsetnya, pola pikirnya. Kita yang harus meluangkan waktu. Jadi sekarang waktu luang nih gitu. Entah di motor misalnya. Aku biasanya bawa motor sendiri kan. Iya. Luang, nyantai, nggak ngapa-ngapain tuh. Itu waktu luang tapi udah ada di waktu luang. Tapi kadang kan malah nanti akhirnya nggak murojaah lah, malah pikirannya kemana. Nah, jadi kita harus meluangkan waktu, harus memaksa diri untuk ini waktu luang nih, lagi luang, ya udah aku terus. Waktu luang yang mood banget buat murojaah, berarti kayak lihat sikon gitu ya, kayak ini tuh bisa lah waktu luang yang bisa masuk murojaah, bisa dideres gitu. Oh gitu. Ya biasanya gitu juga, tergantung masing-masing, tergantung masing-masing. Ada yang bisa memanfaatkan dengan konsep seperti itu. Ada juga yang kalau aku sendiri kalau kayak gitu mungkin nanti malah kebablasan, malah jadinya nggak terus karena capek lah, karena apalah gitu. Iya sih, capek belum nanti juga. kalau di eksternal kan biasanya ketika udah nyampe tempat kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, akhirnya ya udah gitu. Iya, akhirnya ngalir aja ngobrolnya Ya. gitu kan. Terus kalau ngafalin itu inisiatif dari diri sendiri atau kayak dapat motivasi dari siapa? Kalau ngafalin sendiri itu memang sebagaimana aku sepakat dengan yang sering disampaikan Pak Yai, bahwa ngafalin itu harus ada keinginan yang kuat dari diri sendiri. Jadi waktu aku dulu di Bantul, di pondok cabang pun itu kita kan lintas usia ya, dari lulusan SMP ada sampai umuran sekitar 30 tahun masih ada di sana. Nah itu kalau sebaik apapun orang yang ngasih motivasi, sebaik apapun motivator, Pak Yai lah, siapapun lah gitu, motivator yang masyhur misalnya, itu nggak akan ngasih dampak gitu, nggak akan berpengaruh untuk si penghafal yang memang dia terpaksa lah misalnya, atau nggak ada keinginan yang kuat dari dirinya, nggak akan berpengaruh gitu. Jadi memang tanpa adanya motivator ataupun motivasi dari eksternal, itu kalau memang keinginan yang kuat, ya itu motivasi yang bisa ngedorong dia untuk menyelesaikan hafalan. Jadi motivasi itu datang dari internalnya sendiri, dari diri sendiri. Itu sih yang selama ini aku pahami untuk caranya efektif untuk seseorang itu bisa semangat dan konsisten dalam tujuannya untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran. Biasanya tuh dalam menghafal Al-Quran tuh hambatannya tuh apa yang paling
kena banget lah, kayak yang paling aduh kok susah banget gitu. Bikin down sih paling, kayak yang bikin down gitu Iya, dalam iya. menghafalkan. Kalau aku dengar cerita teman-teman itu, ya teman-teman ada yang mereka terpaku dengan surah-surah gitu. Kayak misal surat An-Nisa godaannya cewek misal. Iya gitu, Atau, biasanya kayak gitu. ada juga yang godaannya bukan godaan aja sih, ujian juga misalnya ujian. wafatnya sanak kerabat misalnya, Iya. atau apa ya. Ya banyak sih, beragam cobaan, ujian. Tapi aku sendiri ketika dulu ngafalin selama 7 bulan selesai itu, alhamdulillah down itu ada, tapi downnya kayak aduh capek ya gitu kan, terus tiap hari gini terus kan pola hidupnya itu. Tapi alhamdulillah nggak ada cobaan yang memang benar-benar signifikan banget gitu yang akhirnya berpengaruh buat aku untuk udah istirahat lama gitu kan, nggak ngafalin lagi, enggak. Jadi alhamdulillah lancar sih aku sendiri ya, karena semua orang beda-beda. Jadi Iya. aku sendiri lancar, cuman ya memang ketika aku sekarang udah aktif nih, aku kuliah, aktif organisasi, mungkin sekarang lah ujiannya gitu. Iya, Entah itu ya dari berbagai aspek, intinya ujian-ujian kehidupan yang mungkin dulu ya gini teman-teman, kan Allah tahu ya, Allah lebih tahu apa namanya kemampuan kita. Mungkin ketika aku ngafalin ya Allah ngasih kemudahan, karena kalau aku mungkin diuji ya aku belum mampu, belum siap untuk menghadapi ujian. Iya. Gitu kan. Jadi ketika sekarang aku udah makin dewasa, aku udah ya Allah paham, oh aku udah umur segini, udah siap lahir batin, akhirnya sekarang inilah aku banyak diuji. Gitu kan. Jadi baik dari apapun sih gitu. Tapi alhamdulillah ya aku baru sadar, oh mungkin pantas aja dulu lancar gitu, terus ternyata sekarang ujian. Ternyata sekarang ujiannya, Iya. iya. Biasanya tuh ya Kang, kalau misalkan kebanyakan sih, kalau orang yang kayak hafal Quran pasti kayak keluarganya juga tuh kayak yang kayak gitulah, kayak hafal Quran juga kan. Iya. Kayak karena ingin kayak anak keturunannya itu sama kayak Iya. itu keluarganya. Kalau Kang sendiri gimana? Aku sendiri Pak berjuang sendiri. kalau orang tua, memang orang tua leluhur sependek pengetahuan itu nggak ada yang hafal Quran. Dulu mondok pun di pondok hitam. Berarti baru pertama ini. Ya, dan apa ya? Aku awalnya karena senang sih, senang hafal. Apapun tak hafalin, senang gitu. Senang Jadi hafal. berawal dari senang menghafalkan. Senang menghafal. Itu dari kapan? Dari SD, SD. dari kecil. TK malah. Oh, Di udah TK senang memang menghafal kan? Senang hafal dan kayak gampang gitu hafal itu, gampang. Cuman memang ya namanya hafal kan itu bukan sekedar, beda pernah hafal dan memang benar-benar hafal kan beda. Iya. Nah, dulu kan senang hafalin, mudah karena mudah gitu, dan memang alhamdulillah Allah anugerahi kekuatan gitu kan untuk kuat hafalannya. Karena awalnya dari situ ya, dulu sih nggak nyangka bisa 30 juz setebal gitu kan. Iya, soalnya kan banyak ya kan. Tapi setelah dijalani, dilewati, ternyata ya alhamdulillah bisa juga. Alhamdulillah terlewati. Gitu sih. Mungkin ada motivasi buat kita ya, mungkin buat teman-teman semua. Apalagi kan pondok sini kan basicnya itu ya Kang, Al-Quran gitu kan. Baru kayak biasanya pada ngeluh lah kayak capek kuliah, terus belum ngajinya lagi. Kalau pandangnya Kang tuh, kalau buat orang-orang kayak kita tuh, cara mengaji yang efektif tuh kayak gimana? Buat kita yang sering mengeluh gitu Kang. Oh berarti ini ya, untuk teman-teman yang sambil kuliah mungkin ya. Iya, yang kayak kita gitu loh Kang. Kayak maksudnya kayak aku, kayak teman-teman aku gitu kan. Ya, aku sendiri memang dulu pernah ngafalin sambil sekolah, tapi memang ya salah satu akhirnya dikorbankan kan. Nah, dan pengalamanku ngafal pun itu nggak sekolah, tapi mungkin sedikit dengar cerita dari teman-teman yang ngafalin sambil kuliah ataupun ngelihat langsung, memang ya perjuangan pasti harus lebih ekstra lah, karena dua-duanya baik kuliah ataupun ngaji harus sama-sama berjalan gitu kan. Belum kuliah banyak tugas dan sebagainya, apalagi sebagai aktivis misalnya. Iya. Tapi di satu sisi mungkin dengan pandangan yang di sini santri itu ngaji sambil kuliah, bukan kuliah sambil ngaji kan. Makanya
mungkin memang tergantung teman-teman juga. Ada yang dari rumah jauh-jauh dari rumah itu untuk ngafalin gitu kan. Tapi ketika di sini ada stay-nya, ada sekolah tingginya, akhirnya sambil kuliah juga. Tetap sih kuliah oke lah kita. Jadi teman-teman harus bikin skala prioritas. Yang mana ketika ada skala prioritas itu teman-teman bisa apa ya? Ya bisa jadi membentuk karakter teman-teman juga buat bisa disiplin, bertanggung jawab gitu kan. Karena teman-teman jauh-jauh dari rumah mau ngafalin, berarti yang prioritas utama itu ngafalin kan. Nah, bukan berarti si kuliah juga akhirnya dikorbankan, enggak, berjalan, tapi karena yang ya skala prioritas itu yang paling diprioritaskan adalah ngafalin, makanya ya utamakanlah yang itu gitu kan. Tapi ketika ada perkuliahan tetap dijalankan, cuman jangan sampai ketika yang diprioritaskan itu ngafalin, karena saking sibuknya kuliah akhirnya si ngafalinnya malah apa ya yang terkorbankan lah, yang terbengkalai, jangan sampai. Jadi yang aku amati sejauh ini banyaknya teman-teman itu datang ke Staispa itu memang kepanenaran mau ngafalin gitu, tapi sambil kuliah. Nah, jangan lupa, intinya jangan lupa niat, jauh-jauh dari rumah itu mau ngapain, ditambahkan ingatlah orang tua gitu kan, banting tulang cari apa buat bekal teman-teman gitu. Nah, itu pokoknya teman-teman ketika udah di sini jangan lupa sama niat teman-teman. Ya, teman-teman dari rumah mau apa, pokoknya diingat-ingat, introspeksi, dan mudah-mudahan dengan mengingat niat itu ditata niatnya. Kalau memang udah kebablasan misalnya ditata lagi, biar kedepannya biar tahu, oh aku tuh kesini mau ngapain ya, apa yang aku cari di sini. Di samping itu mungkin aku juga berpesan ke teman-teman, ketika teman-teman melakukan apapun, baik itu ngafalin, kuliah, atau apapun yang teman-teman lakukan, kayak mungkin podcast ini juga gitu, dari hal terkecil lah gitu, karena memang innamal a'malu binniyat ya. Jadi niatlah gitu ketika melakukan apapun itu memang karena Allah. Jadi benar-benar harus karena Allah. Karena apa? Kalau misal sekarang teman-teman cari ilmu tapi bukan karena Allah, ya itu pasti bakal apa ya, dikhawatirkan ketika nanti tidak sesuai ekspektasi, itu malah jadi kufur lah, naudzubillah, ataupun jadi protes ke Allah dan sebagainya. Jangan sampai. Jadi ketika melakukan apapun karena Allah, misal contoh cari ilmu nih, ya udah karena Allah. Masalah nanti itu kan hak prerogatif Allah. Allah misalnya menganugerahkan kamu bisa hafal Quran, kamu bisa dapat ilmu ini, itu kan itu ilmu Allah. Nanti Allah yang berkehendak untuk menitipkan ke kita. Kita hanya berusaha mencari ilmu, menghafal, itu juga berdoa kan, minta doa dari guru, dari dari orang tua, dari banyak orang gitu, minta doa. Jadi berusaha berdoa. Setelah kita menjalani ya kita tawakal gitu. Jadi setelah kita tawakal, niat kita udah karena Allah, kita berusaha berdoa dan tawakal. Apapun nanti hasilnya, kita selesai Quran ataupun enggak, kita udah berusaha belajar ini itu, tapi ternyata yang kita dapatkan, yang kita bisa itu cuman nggak seberapa lah, nggak sesuai ekspektasi. Berarti memang itu yang Allah titipkan untuk kita, itu yang terbaik untuk kita. Allah lebih tahu gitu yang terbaik untuk kita itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita menyamakan gitu logika kita dengan kehendak Allah kan. Ana urid wa anta turid walakin Allah yaf'alu ma yurid. Kalau seperti itu. Jadi itu mungkin dari itu bisa, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, biar apa ya, intinya di samping ilmu umum juga kita sebagai santri harus menguatkan lah niat kita, menguatkan keyakinan kita bahwa sebagaimana yang sering Bapak Ei sampaikan, niatnya ditata, terus kita sebagai manusia berusaha, berdoa, dan masalah hasilnya gimana itu serahkan ke Allah, karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Seperti itu. Aduh, saya sampai speechless guys. Kayak gimana ya? Kayak penerangan banget buat ya. Amin. Ya mudah-mudahan ini sharing-sharing aja teman-teman, karena aku pun punya mindset seperti itu dari pengalaman. Jadi pengalaman benar-benar guru terbaik terus. Ya, pengalaman tuh guru terbaik emang ya. Buat kita yang pengalaman masih si cetek kayak gini tuh kayak belum siap, kayak misalnya ada ujian tuh pasti mikirnya kayak udah pendek aja gitu kan, kayak nggak bisa yang kayak harus kayak gitu loh, gimana sih? Yeah.
Iya, ya. Punya mimpi tinggi gitu ya. Iya. Ya, bagus sih sebenarnya. Aku juga dulu pernah, aku punya cita-cita ke Yaman, belajar ke Yaman. Jadi setelah ngafalin Quran, pengen ke Yaman dan sebagainya. Ternyata setelah di Pandanaran, ya pokoknya Pak Yai itu dawuh seperti ini. Awalnya memang sebagai manusia ya ada rasa aduh kok gini ya. Iya. Intinya cita-citanya tinggi tapi ternyata dijatuhkan dengan keadaan. Cuman di situ ya banyak ngobrol sama senior juga banyak bertafakur lah. Jadi setelah tak jalani, ya setelah bertahun-tahun baru oh mungkin hikmahnya seperti ini. Oh mungkin misal aku ke Yaman lah, atau dulu kan juga sempat pengen ke Madinah, ke Maroko. Barangkali memang ketika nanti aku di sana aku belum cukup dewasa, aku belum cukup ilmunya, mentalnya belum kuat. Mungkin di sana jauh dari Pak Kiai itu bisa goyah gitu kan, imannya dan sebagainya, malah jadi lupa niat gitu, takutnya gitu. Tapi ketika aku di sini ya pasti Pak Yai gitu kan nggak apa ya, nggak sembarangan gitu kan ngasih instruksi, ngasih pesan untuk tetap di sini. Jadi dan aku baru alami sekarang, baru sadar sekarang bahwa oh memang di sini aku tempatku untuk mendewasakan diri, untuk mengembangkan diri juga, untuk banyak belajar tentang hidup gitu kan. Jadi tadi aku bilang di awal kalau ujianku itu baru sekarang, bukan pas ngafalin, karena ketika sekarang banyak ujian gitu, yang mana di umurku yang sekarang ini sebenarnya ini besar banget gitu kan. Yang mana teman-teman sebayaku mungkin mereka belum yang nggak nyangka lah pasti kalau aku dapat ujian yang sebesar itu. Tapi ketika aku di sini, oh mungkin itu dengan aku nurut gitu dengan instruksi dari Pak Yai, dari dawuh Pak Yai, itu bisa jadi kunci keselamatan khususnya di akhir zaman seperti ini gitu. Oke, itu pengalaman yang menarik ya, menarik dan memberi banyak manfaat, masukan buat kita semua. Di sini poinnya tuh ya kita tuh harus memanfaatkan waktu luang. Terus juga harus manut dawuh Pak Yai, semangat terus, gak boleh down. Misal kayak ada masalah tuh harus diserahkan kepada Allah, jangan kayak mengklaim sendiri ya, kayak Allah tuh gimana ya, kayak gak adil kalau misalnya kita ada masalah gitu kan. Mungkin mau ada lagi yang mau disampaikan Kang Fatah? Mungkin cukup itu sih, dan terakhir untuk teman-teman mumpung masih muda, jadi pesanku cuma satu kata ya, berani. Karena dengan kita berani, ini dalam tanda kutip berani dalam kebaikan gitu. Jadi kita jangan takut salah, kita jangan ragu lah ketika itu memang ada kesempatan kebaikan yang mana ya dengan kita berani mencoba, nanti ketika ada kesalahan pun atau kekurangan pun kita bisa terus belajar, memperbaiki, dan itu jadi pengalaman yang mana kedepannya bisa jadi bekal kita buat menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Oke, itu masukan dari Kang Fatah ya guys. Terima kasih Kang Fatah atas waktunya dan pengalaman-pengalamannya yang menarik, yang membuat masukan-masukan untuk kita juga. Terima kasih. Oke, bukan sekian sih, udah dulu ya guys waktunya. Terima kasih sudah menonton podcast Smile Santri. Sekian dulu, terima kasih.